Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wassayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, kesempatan dan kemudahan, yang mana di siang yang baik ini, alhamdulillah, lahul hamdu wa syukru kulluh, kita masih diizinkan untuk kembali bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang masalah akidah, manhaj, yang di dalamnya kita akan mempelajari ulasan-ulasan dari kitab para ulama, khususnya perbedaan antara manhaj ahlu sunnah wal jamaah dengan manhaj kelompok yang menyimpang dalam menasihati pemimpin. Kedua kalinya, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku seiman, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Al-Iman TV, pendengar setia radio surah Al-Iman, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala, di kesempatan yang baik ini, kita akan masuki bahasan penting yang menjadi muatan pokok dari kitab yang berjudulkan Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati wal Jama'ati wa Manhaji Mukhalifihim fi Nus'il Sultan. Perbedaan antara manhaj Ahli Sunnah wal Jama'ah dengan manhaj kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam menasihati pemimpin. Sebuah buku yang merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Muhammad As-Sawih, Allahu yahfadhuh, yang diberikan takdim, kata pengantar, oleh Syekhul Ma'ali Ad-Doktor Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Dalam buku ini, di halaman 27, disampaikan perbedaan yang pertama. Dalam perbedaan ini akan diulas oleh Syekhul Mu'allif hafizahullah, Syekh Saleh bin Muhammad Sawih, bagaimana perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok yang menyimpang seperti Khawarij dan juga Mu'tazilah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada seorang penguasa. Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap penguasa, terhadap pemimpin, mereka masih berdiri dan berjalan di atas kaidah-kaidah syar'i yang selalu mengindahkan nas-nas syar'i di dalam menjaga hak-hak penguasa dan pemimpin tersebut, dari mulai ketaatan kepadanya, ya, dari mulai kesetiaan di dalam baiat yang sudah diberikan kepada seorang pemimpin, dari memberikan nasihat kepada umat untuk tidak memberontak kepada pemimpin, sampai dalam urusan salat berjamaah di belakang pemimpinnya. Berbeda dengan Khawarij, mereka yang berpemahaman radikal, dan juga kelompok Mu'tazilah, di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada seorang penguasa, mereka tidaklah melihat akan hak-hak pemimpin tersebut. Mereka tidak mengindahkan yang namanya ketaatan. Mereka tidak mengindahkan yang namanya kesetiaan dalam berbaiat.
mereka tidak mengindahkan dalam hal apapun sampai-sampai dalam urusan sholat. Mereka tidak mau, karena mereka sudah meyakini siapapun penguasa yang melakukan dosa besar, dia telah keluar dari keimanan, sehingga tidak sah sholat di belakang mereka. Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah demikian. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki kaidah, memiliki nasna syar'i yang mana mereka berjalan di atasnya, dan itu semuanya diambil dari pemahaman yang terbaik, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Beliau mengatakan, "Inna ahla sunnati wal jamaah mufariquna fi babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bil i'tiqadi wal qawli wal 'amali al-khawarij al-thawar al-mariqin al-mu'tazilah az-zaighin." Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah, yakni kaum muslimin yang menisbatkan kepada pemahaman terbaik umat Islam, yakni para sahabat, kaum muslimin yang selalu menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW dan berjalan di atas pemahaman para sahabatnya, mufariquna fi babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka menyelisihi siapa? Orang-orang Khawarij yang suka berkowar-kowar untuk memberontak, mengingkari Mu'tazilah yang menyimpang dari jalan yang benar, jalan yang lurus. Dalam hal apa? Dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada seorang penguasa. Baik Ahlussunnah menyelisih mereka ini dalam hal akidah, dalam hal ucapan, maupun dalam hal perbuatan. Semuanya berbeda. Akidah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terdapat perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok yang menyimpang. Dalam hal ucapan, Ahlussunnah berbeda dengan mereka, kelompok yang menyimpang, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pula terkait dengan amal perbuatan. Fa'amma Ahlussunnah wal Jamaah fa'innahum yansahuna sultan al-muslima. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memberikan nasihat kepada kebaikan, untuk berbuat kebaikan, nasihat untuk melakukan ketaatan, nasihat untuk bisa istiqamah di atas kebenaran, ya, nasihat-nasihat yang diberikan, disampaikan secara baik dan benar, dan juga secara bijak dan lemah lembut. Kepada siapa Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan nasihat itu semua? As-Sultan al-Muslim, kepada penguasa muslim. Sebagaimana kita, kaum muslimin, memiliki hak untuk diingatkan apabila kita salah, untuk mendapatkan nasihat apabila kita khilaf. Demikian pula halnya seorang penguasa. Mereka pun juga punya hak untuk mendapatkan nasihat dari kita, para ulama, ya, secara khusus, dari apa yang telah luput, dari apa yang barangkali ia salah, dari perkara-perkara yang barangkali dia khilaf. Dibutuhkan sebuah nasihat, dan ini adalah hak seorang penguasa, yang juga sekaligus menjadi kewajiban bagi ahli ilmu. Siapapun yang hendak memberikan sebuah nasihat kepada penguasa, hendaknya dia betul-betul mengetahui dan memahami apa yang akan ia nasihatkan, pada perkara-perkara apa yang ia ingin nasihatkan. Dan terlebih, hendaknya dia mengindahkan cara menyampaikan nasihat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yakni tidak di depan publik, tidak digembar-gemborkan melalui media massa, yang itu semuanya berarti akan menampakkan aib dan keburukan penguasa tersebut. Fa'innahum yansahuna sultan al-muslima.
Ahlussunnah wal Jamaah memberikan nasihat kepada penguasa-penguasa muslim. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yunkiruna 'alaihi ghaira mudahinina fi dinillah. Mereka juga menegakkan amar ma'ruf. Mereka juga mengingkari adanya kemungkaran demi kemungkaran yang didapatkan dalam diri seorang penguasa atau dalam perkara-perkara yang menjadi keputusan atau kebijakan seorang penguasa, tanpa menggadaikan agama mereka. Ahlussunnah di dalam memberikan nasihat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka tidak menggadaikan agamanya kepada seorang penguasa. Diterima alhamdulillah, ditolak sudah menegakkan hujjah nantinya di sisi Allah. Bal ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang ingin ditegakkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah murni menegakkan amar ma'ruf dan menegakkan nahi munkar. Tidak ada kepentingan di belakangnya. Tidak ada tendensi apapun. Murni nasihat kepada penguasa agar seorang penguasa menjadi lebih baik, agar seorang penguasa melihat akan keadaan dan kondisi rakyatnya dan kebaikan-kebaikan yang diharapkan dari nasihat tersebut. Wa hum ma'a dzalik yaltazimuna bihuquqi sultanil muslim. Sekalipun Ahlussunnah wal Jamaah memberikan nasihat di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, mereka juga selalu menjunjung tinggi, berkomitmen untuk menjaga hak-hak penguasa muslim tersebut. Dan inilah yang membedakan nantinya antara manhaj Ahlussunnah dengan manhaj kelompok yang menyimpang. Seperti kita sampaikan di muka, Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memberikan nasihat kepada penguasa, mereka masih berkomitmen di dalam menjaga hak-hak seorang pemimpin tersebut. Sedangkan kelompok yang menyimpang seperti Khawarij dan juga Mu'tazilah, mereka sama sekali tidak mengindahkan dan tidak menjaga hak-hak penguasa tersebut. Bahkan dalam tanda kutip, selagi bisa diganti, dikudeta, direvolusi penguasa itu, mereka lakukan. Sedikit pun tanpa mengindahkan dan menjaga hak penguasa. Kita lihat dalam sejarah Islam yang amat sangat masyhur, bagaimana orang-orang Khawarij yang ingin mengkudeta sahabat Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang merupakan ahli surga, yang dijamin oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana mereka, orang-orang Khawarij, apakah mereka menjaga hak-hak seorang penguasa, menjaga haknya sahabat Utsman bin Affan yang ketika itu menjadi pemimpin? Mereka tidak taat kepada Utsman bin Affan, tidak mau menjaga, tidak mau mengindahkan akan ketaatan tersebut. Bahkan mereka selalu memprovokasi kaum muslimin untuk ikut keluar memberontak dan mengkudeta sang khalifah, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa radhah. Jika ada yang bertanya, apa itu hak-hak pemimpin dan penguasa yang harus dijaga, yang harus diindahkan oleh setiap seorang muslim yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Setidaknya di sana ada 7 hak yang harus kita jaga untuk pemimpin kita, untuk penguasa kita. Yang pertama, yulzimuna ta'ah bil ma'ruf. Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berkomitmen untuk selalu melakukan ketaatan kepada seorang pemimpin dalam hal baik, dalam hal yang ma'ruf, dalam perkara-perkara kebajikan.
Dan ini yang menjadi tolak ukur dan garis pemisah di antaranya, ya, antara Ahlussunnah dengan orang-orang Khawarij beserta teman-teman yang semisalnya. Ahlussunnah masih menjalankan ketaatan kepada penguasa, kepada pemimpin, selama hal itu merupakan perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Adapun jika perkara itu mungkar, yang diperintahkan oleh seorang penguasa dan pemimpin, baik itu dalam bentuk ucapan, ataukah ketetapan, ataukah kebijakan, ataukah peraturan, Ahlussunnah tidak akan menjalankan ketaatan dalam kemungkaran. Akan tapi selama peraturan, undang-undang, ya, ketetapan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin selama dalam hal yang baik, maka Ahlussunnah akan selalu menjaga ketaatan tersebut, akan selalu berkomitmen untuk mengindahkan ketaatan kepada sang pemimpin tadi. Yang kedua, yaltazimuna i'tiqada in iqadi bai'atih mastababa lahu al-amr. Ahlussunnah wal Jamaah juga berkomitmen untuk setia di atas baiat yang telah diberikan kepada seorang pemimpin, seorang penguasa. Ya, tidak bermudah-mudah untuk mengangkat kembali baiatnya, mengambil kembali baiatnya ketika mendapatkan adanya kesalahan, kekhilafan atau keluputan dari seorang penguasa atau pemimpin. Tidak bermudah-mudah. Ahlussunnah selalu menjaga baiat yang telah diberikan kepada pemimpin dan penguasa tersebut. Kita kaum muslimin memiliki seorang pemimpin di negeri kita, dan melalui, ya, wakil-wakil yang barangkali duduk di beberapa jabatan kepemerintahan, itu menjadi wakil kita semuanya dalam menyampaikan baiat kita kepada penguasa pada saat ini, ya. Dan dalam masalah baiat, tidak boleh dan tidak bisa difahami dalam ranah secara sempit dan khusus hanya tergolong atau terkhusus pada kelompok tertentu, ya. Karena tidak bisa dipungkiri, didapati di negara kita kelompok yang melegalkan sebuah baiat hanya pada golongannya tertentu. Siapapun yang tidak membaiat pemimpinnya atau amirnya, maka dia termasuk orang yang kufur, tidak punya pemimpin. Dan tentu ini adalah pemahaman yang keliru, ya. Baiat seorang muslim itu diberikan kepada penguasa yang betul-betul diakui oleh seluruh masyarakat, seluruh rakyat, bahkan seluruh dunia. Bukan hanya diakui oleh segelintir kelompok atau diakui oleh segelintir orang yang ada di kelompok tersebut, tidak. Ya, baiat yang sesungguhnya dalam Islam adalah baiat yang betul-betul diberikan kepada seorang pemimpin penguasa yang sah, yang dilegalkan oleh seluruh kaum muslimin dan diakui oleh dunia. Yang ketiga, ya'taqiduna hurmatal khuruji bil lisani aw as-sinan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini haramnya seorang memberontak, keluar dari ketaatan kepada penguasa, baik secara lisan ataupun dengan senjata. Sebagaimana halnya bentuk khuruj, yakni memberontak kepada penguasa, umumnya menggunakan senjata, baik senjata tradisional maupun senjata modern, maka termasuk perkara memberontak juga kepada seorang penguasa yang sah dengan lisan. Bahkan kita katakan pun juga dengan tulisan. Maka tulisan apapun
ucapan lisan apapun yang mengarahkan dan mengandung provokasi untuk keluar dari penguasa dan pemimpin yang sah, maka ini termasuk salah satu bentuk khuruj kepada penguasa yang diharamkan dalam agama kita. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini haramnya hal itu. Tidak dibenarkan. Ya. Terlebih jika penguasa itu masih muslim, sekalipun dia ini seorang yang rusak agamanya barangkali atau melakukan kezaliman. Dan di dalam kita bermuamalah kepada penguasa, tentu kita harus mendahulukan nas-nas syar'i yang datang dalam masalah ini. Bukannya kita mendahulukan ego kita atau kepentingan atau tendensi atau yang lainnya. Kita sebagai umat Islam harus mengedepankan nas-nas syar'i. Walaupun barangkali kita melihat ya adanya berbagai macam perkara yang tidak kita sukai. Selama nas syar'i mengatakan demikian, kita ikuti. Sampai-sampai kalau seandainya penguasa itu kezalimannya diwujudkan dalam bentuk memukul punggung kita, mengambil harta kita, selama dia muslim, tidak boleh bagi rakyat kaum muslimin untuk memberontak dan mengkudetanya. Wa id daraba dhahrak wa akhadha malak. Sekalipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, selama dia muslim, ya, menegakkan salat, maka tidak boleh bagi siapapun dari kita kalangan kaum muslimin untuk keluar memberontak kepada penguasa dan pemimpin tersebut. Yang keempat, wa min nushihim tahdhiruhum minal khuruji wa ahli al-khuruji. Dan di antara bentuk nasihat ya kepada kaum muslimin secara umum, dan ini yang menjadi hak seorang penguasa, apa itu? Mendapatkan adanya nasihat dari ulama kepada seluruh kaum muslimin tentang apa? Tentang perkara-perkara yang menjadi haram hukumnya bagi mereka rakyat kaum muslimin untuk keluar ya dari kepemerintahan yang telah sah. Para ulama harus mengingatkan kaum muslimin agar jangan sampai mereka menjadi orang pertama kali dan ahli provokasi yang mengajak umat untuk mengkudeta dan memberontak kepada penguasa yang sah. Kewajiban ahli ilmu menyampaikan kepada seluruh rakyat kaum muslimin untuk tidak memberontak, mengkudeta penguasa yang sah selama dia masih seorang muslim. Yang kelima adalah wasabruhum ala jawrihi wa zulmih. Ahlussunnah bersabar atas kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, bersabar atas kefajiran yang barangkali dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ya, perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin, namanya seorang penguasa dan pemimpin ini adalah cerminan rakyat, cerminan kita sebagai kaum muslimin. Tidaklah Allah mengangkat seorang penguasa di sebuah wilayah kecuali itu adalah cerminan bagi masyarakat di tempat itu. Tidak mungkin gerombolan tikus akan dipimpin oleh seekor singa. Dan tidak mungkin gerombolan macan akan dipimpin oleh seekor ayam. Tidak mungkin gerombolan orang-orang saleh, masyarakat kaum muslimin yang saleh, salihat,
akan dipimpin oleh orang yang fasik, orang yang rusak, apalagi kufur. Dan tidak mungkin orang-orang yang rusak, orang-orang yang bejat itu akan dipimpin oleh orang yang betul-betul saleh. Penguasa cerminan rakyat, penguasa cerminan seluruh kaum muslimin. Ya. Jika mereka baik agamanya, bagus agamanya, jujur keimanannya, maka Allah angkat dari mereka seperti itu. Seperti keadaan mereka. Saleh, jujur imannya, membela rakyat, membela kebenaran. Namun apabila kitanya yang menjadi akar masalah, kitanya yang rusak, agama kita belepotan, banyak menyia-nyiakan hak-hak Allah, banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, maka jangan heran apabila penguasa di sebuah tempat yang kita tempati itu seperti kondisi kita di saat itu. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kata para ulama, sebagaimana kalian itu berada dalam sebuah keadaan kondisi tertentu, maka demikian pula pemimpin yang akan menjadi penguasa kalian seperti kalian. Jika demikian, bagaimana cara kita mengubah? Jika demikian, bagaimana cara kita merubah? Ketika kita mendapati penguasa yang zalim, yang rusak, yang fajir, yang fasik, mengambil harta kita, ya, melakukan kezaliman kepada kita, baik secara fisik maupun psikologi, dan juga yang lainnya. Bagaimana bentuk perubahan yang harus kita lakukan? Dari mulai titik mana kita melakukan perubahan? Kata para ulama, perubahan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Apabila diri kita masing-masing ini berubah menjadi baik, maka itu akan merambah pada keluarga kita, yang harus kita rubah menjadi baik lagi. Jika masing-masing di antara kita, ya, yang menjadi kepala keluarga, mampu merubah keluarganya masing-masing menjadi baik, baik agamanya, baik akhlaknya, taat beribadah, dan seterusnya, akan terbentuklah komunitas masyarakat yang saleh, yang madani. Apabila terbentuk masyarakat yang saleh, salihah, masyarakat yang taat beragama, yang betul-betul kuat dan jujur keimanannya, yang madani, ya, maka akan terbentuklah sebuah, ya, bangsa yang saleh, yang salihah, yang bagus iman, yang kuat imannya. Jika ini sudah terbentuk, maka akan muncullah seorang penguasa yang saleh. Akan muncul, akan diangkat oleh Allah dari bangsa ini semuanya yang sudah berubah menjadi baik, seorang penguasa yang betul-betul adil, jujur keimanannya, ya, yang betul-betul membela kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran. Kita lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam memulai awal dakwahnya, dia berusaha untuk memperbaiki orang per orang, yang kemudian masing-masing dari para sahabat ini memperbaiki keluarganya masing-masing, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat, ya, komunitas yang baik. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya, Allah angkat Rasulullah sebagai pemimpin mereka di tengah-tengah para sahabat yang sudah menjadi baik, yang saleh dan salihah. Ketika itu sudah terwujud, maka pertolongan Allah, bantuan Allah Azza wa Jal akan selalu beriringan, datang dan hilang terus seperti itu. Bagaimana di masa kepemerintahan Rasulullah SAW banyak sekali peristiwa-peristiwa penaklukan, ya, yang tidak sedikit dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan dibukanya beberapa wilayah menjadi wilayah Islam.
sampainya dakwah kepada masyarakatnya. Oleh karena itu perubahan, ya, itu diawali dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh bangsa dan negara. Ya, barulah nanti akan muncul pemimpin yang terbaik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berkhayal, ya, menginginkan seorang penguasa, seorang pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Sedangkan kita sendiri sebagai rakyatnya belum bisa menjadi rakyat seperti mereka. Mengapa Abu Bakar bisa menjadi khalifah? Kalau kita melihat sisi yang lain, karena rakyatnya di sana ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, dan para jajaran sahabat yang lain. Jangan sampai kita mengandai-andai ingin mendapatkan pemimpin seperti Umar bin Khattab, sedangkan kita tidak bisa menjadi Utsman bin Affan, tidak bisa menjadi Ali bin Abi Thalib. Mustahil. Perbaikan dimulai dari diri kita. Jika betul-betul kita menginginkan seorang penguasa yang terbaik, yang dicintai, diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, al-jihadu ma'ah was-salatu khalfah. Ahlussunnah wal jamaah, mereka berjihad bersama pemimpin itu dan mereka salat di belakangnya. Ya. Artinya adalah Ahlussunnah wal jamaah di dalam mewujudkan ketaatan kepada penguasa tadi, apabila penguasa menyeru untuk berjihad misalnya, maka Ahlussunnah siap berangkat untuk berjihad. Dan dalam masalah ibadah, apabila seorang penguasa tadi, ya, walaupun memiliki banyak kekurangan, kesalahan, kekhilafan, keluputan, ketika mengajak sholat yang ia imami, Ahlussunnah wal jamaah siap berdiri menjadi makmum di belakangnya. Dan ini tidak dijumpai di kalangan orang-orang Khawarij maupun Mu'tazilah. Terlebih ketika mereka mendapati penguasanya melakukan dosa besar, ya, dosa besar. Karena mereka meyakini siapapun yang melakukan dosa besar, maka dia telah keluar dari keimanannya dan dia menjadi orang yang murtad, keluar dari din, dari agama. Dan yang ketujuh adalah ad-du'a'u lah wa ta'liful qulub 'ala al-jamaah. Ahlussunnah wal jamaah selalu mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, untuk penguasanya. Sekalipun penguasa itu statusnya adalah orang yang rusak, orang yang zalim, tetap Ahlussunnah mendoakan kebaikan. Semoga diberikan hidayah, diberikan taufik, diarahkan kepada yang baik, diarahkan kepada kebenaran, ditolong oleh Allah di dalam membela kebaikan, menegakkan keadilan. Dan Ahlussunnah wal jamaah merangkul semua masyarakat kaum muslimin untuk menjadi satu kesatuan, bersatu padu di atas kepemimpinan penguasa tadi. Dan ini pun berbeda dengan pemahaman orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah. Ketika mendapati pemimpin itu fasik, rusak, zalim, mereka mendoakan keburukan kepada penguasanya. Ya, mendoakan keburukan, bahkan mendoakan azab, bisa jadi. Dan itu yang terjadi. Waliyadzubillah. Nah, jadi sekalipun Ahlussunnah wal jamaah memberikan nasihat kepada penguasa, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka komitmen menjaga 7 perkara di atas yang menjadi hak seorang penguasa tersebut. Yang tidak dijumpai ini semuanya pada kelompok yang menyimpang seperti Khawarij dan juga Mu'tazilah. Kemudian beliau mengatakan, wahum bidzalik muttabi'una la mubtadi'un waqifuna 'inda an-nusus asy-syar'iyyah akhidhuna bimuhkamatin nusus la
mushtabihatuha. Mu'minuna bil kitabi kullihi la ba'dih. Artinya, Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah ini mereka hanyalah mengikuti apa yang sudah dituntunkan, tidak mengada-ada, tidak membuat produk-produk baru di dalam bermuamalah kepada penguasa. Mereka hanya mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan dijelaskan oleh para sahabat. Waqifuna 'inda an-nusus syar'iyyah. Mereka selalu berdiri tegak, ya, berdiri di atas nas-nas syar'i, dan ini yang mereka kedepankan dan utamakan sebagai bentuk pengamalan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, ya, mendahului ketentuan Allah dan Rasulnya. Akhiduna bimuhkamatin nusus la mushtabihatiha. Mereka, ya, di dalam mendasari dan melandasi muamalah, khususnya menasihati kepada seorang penguasa, itu semuanya didasarkan pada nas-nas yang muhkamat, yang betul-betul jelas, bukan nas-nas syar'i yang masih berstatus mutasyabihat atau mushtabihat. Mu'minuna bil kitabi kullih la ba'dah atau la ba'dih. Mereka mengimani Al-Quran semuanya, bukan sebagian. Artinya di dalam mereka bermuamalah kepada penguasa, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, mereka berjalan sesuai dengan seluruh nas, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Dan mereka tidak meninggalkan nas-nas yang merugikan dalam tanda kutip. Ya. Dan ini berbeda dengan orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengambil beberapa nas baik dari Al-Quran maupun hadis yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun kenyataannya mereka meninggalkan banyak nas ayat maupun hadis yang menyelisihi keinginan mereka. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah berusaha untuk berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan disabdakan Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Mengimani semuanya tanpa mengkufuri. Menjalankan semuanya tanpa meninggalkan. Nas-nas syar'i ma'asyiral muslimin tidak akan bertentangan dan tidak akan mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain. Ayat dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran tidak akan mungkin dan tidak akan pernah bertentangan. Hadis satu dengan hadis yang lain yang sama-sama sahih tidak akan mungkin dan tidak akan pernah bertentangan satu sama lain. Ayat Al-Quran dengan hadis yang sahih pun juga tidak akan mungkin dan tidak akan pernah bertentangan selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena semuanya berasal dari Allah Azza wa Jal. Semuanya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Ini yang Allah sampaikan kepada kita. Apapun yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kalian, ambillah. Baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Ambillah. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya bukan berasal dari Allah, pasti kalian akan mendapatkan berbagai macam pertentangan yang amat sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, fahum ma'nushihim wa sad'ihim bil haqq yaltazimuna bi huquqis sultanil muslim. Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun mereka memberikan nasihat kepada penguasa, sekalipun menyuarakan kebenaran,
menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada seorang penguasa, namun yaltazimuna bi huquqi sultanil muslim. Namun mereka Ahlussunnah masih tetap berkomitmen menjaga, mengindahkan hak-hak penguasa muslim. Ya. Dan di sini beliau akan menyebutkan kepada kita beberapa hak, ya, yakni kurang lebih ada 7 hak yang harus diberikan kepada seorang penguasa muslim. Kita sebagai rakyatnya yang dipimpin oleh penguasa tersebut. Yang pertama, ya, hak penguasa muslim yang pertama. Ahlu sunnati yulzimuna ta'ah li sultanil muslim bil ma'ruf bi ghairi ma'siyatillah. Ahlu sunnah mereka selalu, ya, melazimi ketaatan kepada penguasa. Selalu berkomitmen dan menjaga ketaatan kepada penguasa muslim dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita hamba-hamba yang memiliki iman di dalam hatinya, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Allah mengulangi lafaz ati'u ketika menyebutkan akan dirinya, zatnya, dan menyebutkan kembali lafaz ati'u ketika menyebutkan Rasulnya. Dan ini menunjukkan dengan penyebutan dan pengulangan kata ati'u menunjukkan akan ketaatan yang bersifat mutlak. Artinya apapun yang Allah perintahkan dan Allah larang dalam Al-Quran, ya, maka harus diikuti. Jalankan jika itu perintah, tinggalkan jika itu larangan. Demikian pula dalam sabda-sabda Rasulnya, apapun yang diperintah oleh Rasul Allah, ya, Rasulullah, ikuti, jalankan, laksanakan. Dan perkara apapun yang dilarang darinya, maka tinggalkan. Ketaatan secara mutlak. Namun ketika menyebutkan pemimpin, ulil amri, dan pemimpin merupakan salah satu dari makna ulil amri, ya, apa yang Allah katakan? Wa ulil amri minkum. Allah tidak mengulangi lafaz ati'u, akan tapi langsung wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri minkum, yaitu ulil amri di antara kalian, para ulama di antaranya, ahli ilmu, para penguasa, para pemimpin. Ya. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah ketaatan kepada mereka ini sifatnya muqayyad, terikat. Dalam artian apabila mereka ulil amri memerintahkan kepada yang baik, ikuti, lakukan. Namun apabila mereka memerintahkan kepada yang jelek, yang mungkar, maka tinggalkan, jangan diikuti. Ya, ketaatan kepada ulil amri terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika dia memerintahkan kepada perkara yang menyelisih ketentuan Allah dan Rasulnya, jangan dilakukan, tinggalkan. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada yang dinamakan ketaatan kepada makhluk apabila sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." Artinya, siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man 'asani faqad 'asa Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah.
Kemudian, wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Dan barang siapa yang taat kepada amirnya, pemimpinnya, penguasanya, maka sungguh dia telah taat kepada aku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Kita perhatikan baik-baik sabda Nabi yang mulia di atas. Rasulullah SAW menjadikan dirinya sebagai barometer ketaatan. Jika kita taat kepada Rasulullah, artinya kita telah taat kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah ini ditempuh dan dilakukan melalui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah yang menjelaskan kepada kita jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada ketaatan kepada Allah. Dan itu sudah diwujudkan, direalisasikan oleh Rasulullah dalam kehidupannya. Tinggal kita yang mau belajar atau tidak. Kalau kita ingin taat kepada Allah, maka kita harus taat kepada Rasulnya. Bagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah? Kita harus mentaatinya, mengikutinya. Bagaimana Rasulullah di dalam berakidah, bermanhaj, bermuamalah, kita pun juga harus mengikutinya, mentaatinya, agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Namun apabila kita bermaksiat kepada Rasulullah, menyelisihinya, ya, Rasulullah menunjukkan ke sana, namun kita ambil jalan yang lain, maka artinya kita bermaksiat kepada Rasulullah. Dan tentu artinya kita juga bermaksiat kepada Allah. Mengapa demikian? Karena tidaklah apa yang Rasul perintahkan dan apa yang dilarang olehnya itu merupakan apa yang menjadi keridhaan Allah. Apa yang Rasulullah perintahkan itu semata-mata adalah perintah Allah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulnya itu semata-mata larangan dari Allah. Rasulullah hanyalah menyampaikan. Rasulullah hanyalah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada potongan hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ulil amri, pemimpin, sebagai barometer di dalam mendapatkan kategori ketaatan kepada Rasulullah. Siapa yang taat kepada ulil amri, maka dia telah taat kepadaku. Dalam artian taat pada perkara-perkara yang ma'ruf. Siapapun yang taat kepada pemimpin, penguasa, ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Artinya apa? Dia pun juga telah taat kepada Allah. Namun, wa man ya'sil amir faqad asani. Dan siapapun yang memaksiati pemimpin, menyelisihi, tidak mau mengikuti apa yang menjadi keputusan peraturan penguasa tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah, yang artinya juga dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya ketaatan kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, bukan yang mungkar. Jika kita menyelisih pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, yang seharusnya kita diperintah untuk menjalankan, berarti kita telah bermaksiat kepada Rasulullah maksudnya. Demikian pula kita telah bermaksiat kepada Allah. Namun apabila kita berkomitmen menjaga ketaatan kepada pemimpin kita dalam perkara yang ma'ruf, maka kita telah taat kepada Rasulullah dan telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita memahami dan mengetahui akan kebatilan akidah Mu'tazilah. Kita ambil sampelnya saja bagaimana mereka, orang Mu'tazilah dan Khawarij, khususnya Khawarij di zaman kekhilafan Utsman bin Affan. Apakah mereka
dikatakan orang-orang yang taat kepada Rasulullah? Jawabnya tidak. Sekalipun mereka di dalam menentang sahabat Utsman bin Affan banyak membawakan dalil ayat maupun hadis-hadis Nabi dan mengatasnamakan dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka mengangkat senjata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, kita katakan mereka tidak taat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka ingin memberontak, ingin mengkudeta dan merevolusi. Dan Nabi jelas mengatakan, "Wa man 'asal amir faqad asani." Barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya berarti telah bermaksiat kepada aku. Ya. Dan di antara bentuk bermaksiat kepada pemimpin adalah memberontak. Dari sini kita mengetahui jawaban bahwasanya orang-orang Khawarij pada waktu itu bukanlah orang-orang yang taat kepada Rasulullah, karena mereka telah bermaksiat ya kepada pemimpin, yakni Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dengan pemberontakan yang mereka lakukan sampai mereka membunuh sahabat Utsman bin Affan. Kemudian dibawakan juga sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahab wa karih illa an yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Artinya, kewajiban atas seorang muslim ya adalah mendengar dan taat kepada pemimpinnya, baik dalam perkara yang ia suka maupun ia benci, kecuali apabila dia diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban bagi dia ini untuk mentaati dan mendengar kepada pemimpin dan penguasanya. Jadi kaidahnya adalah kita mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Ya, adapun dalam perkara yang mungkar tidak boleh. Hukumnya bagi kita hamba Allah, orang yang beriman, untuk mentaati pemimpin tersebut. Misal, kalau seandainya ada pemimpin yang memberikan ketetapan, keputusan atau undang-undang untuk ya melepas hijab bagi kaum muslimah, tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Karena perkara ini mungkar, karena ini menyelisihi aturan Allah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada seorang pemimpin melarang kita sholat 5 waktu, tidak kita taati, karena ini menyelisihi aturan Allah, syariat Islam, ketentuan Allah, menyelisihi hukum-hukum Islam, dan seterusnya. Kemudian ya disampaikan juga sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana riwayat ini berasal dari Alqamah bin Wa'il Al-Hadrami. Dari bapaknya, dia mengatakan, Sa'ala Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda apabila ada seorang pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang minta hak mereka? Ya, jadi mereka ini pada memprioritaskan haknya sebagai seorang penguasa, minta kepada kita sebagai rakyatnya, selaku rakyatnya. Akan tapi ketika kita sebagai rakyat meminta hak kita, mereka tidak mau memberikan.
Artinya tidak ada keadilan. Penguasa minta, ya kita harus memberi. Namun ketika kita sebagai rakyat minta, penguasa tidak mau memberi. Fa'a'radu anhu. Lantas ketika pertanyaan selesai, Nabi pun berpaling darinya. Thumma sa'alah. Kemudian dia bertanya lagi. Fa'a'radu anhu. Nabi pun berpaling darinya. Thumma sa'alah fi tsaniyah atau fi tsalitsah. Fajadzabahu al-Ash'ash bin Qais. Salamah bin Yazid al-Ju'fi kembali bertanya yang kedua, bertanya yang ketiga, dengar pertanyaan yang sama. Ya, dan di setiap pertanyaan itu Rasulullah berpaling. Sampai-sampai ya Salamah bin Yazid ini ditarik sama seorang sahabat yang bernama Ash'ash bin Qais. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Isma'u wa ati'u. Fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma humiltum." Baru kemudian Rasulullah menjawab, "Dengarkan dan taat kepada mereka." Maksudnya selagi mereka masih muslim, ya, sekalipun dia melakukan kezaliman, kefasikan, bahkan mengambil harta kalian, ya, merampas hak kalian, tetap mendengar dan taat. Karena sesungguhnya, ya, nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari perkara kepemimpinan yang mereka dapatkan. Dan kalian juga akan dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang rakyatnya. Ya, artinya berikan saja apa yang mereka minta, yang menjadi hak mereka. Jangan khawatir, jangan takut. Nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban pemimpin itu. Allah akan mintai pertanggungjawaban dari penguasa-penguasa ketika menjabat sebagai seorang penguasa dan pemimpin. Dan kalian pun juga akan dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang rakyat terhadap penguasa kalian. Ya. Jika itu yang menjadi hak mereka, berikan. Karena nanti di akhirat kalian bisa menjawab apa menjadi pertanggungjawaban kalian sebagai rakyat. Sedangkan apabila penguasa tidak memberikan hak kita, maka mereka harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah kelak di akhirat. Urusannya berbeda. Kemudian ya kata Syekh Shalih bin Muhammad As-Sawih, "Fafi hadhihi an-nusus al-amru bi ta'ati sultan al-muslim ala kulli halin ma lam ya'muru bi ma'siyatillah fatahrumu ta'atuhum fi dhalika al-amr." Pada nas-nas di atas, baik ayat Al-Quran maupun dua hadis dan satu riwayat yang sahihah, itu terdapat ya perintah wajibnya untuk melakukan ketaatan kepada penguasa muslim ala kulli hal, dalam setiap kondisi dan keadaan. Baik dari sisi penguasanya, dia adalah penguasa yang zalim, yang fasik, ya, dan seterusnya. Atau dari sisi keadaan kita, apakah kita dalam keadaan sempit, lapang, suka, ataupun kita benci, tetap kita harus melakukan ketaatan kepada penguasa malam ya'muru bima'siyatillah, selagi mereka tidak memerintah kepada perkara maksiat kepada Allah. Namun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka haram untuk mentaati pemimpin tersebut. Jika mereka merintah kita untuk melakukan maksiat, dosa, menyelisih aturan Allah, syariat Islam, tidak wajib bagi kita mentaatinya. Bahkan haram hukumnya, kita tinggalkan. Ya, entah apa menjadi konsekuensinya nanti. Agama yang harus kita utamakan dan kita dahulukan. Kemudian dibawakan juga ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala.
tajibu ta'atu waliyil amr walau kana min afsaqi ibadillah. Wajib hukumnya untuk mentaati waliul amr, ulil amri, pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, sekalipun dia penguasa ini min afsaqi ibadillah, termasuk hamba yang paling fasik. Ya, sekalipun yang menjadi penguasa adalah orang yang paling fasik misalkan, namun dia muslim, tetap wajib mentaati hukumnya, kata beliau. وَذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَةِ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ. Yang sedemikian itu berdasarkan keumuman dalil-dalil yang mewajibkan untuk mentaati ulil amri, mentaati pemimpin, was-sabri alaihim, dan juga bersabar ya atas sikap mereka yang tidak baik, tidak benar, tidak adil. Wa in ra'ayna minhum ma nuqirruhu fi adyanihim wa adlihim wa isti'tharihim. Ya, sekalipun kita melihat adanya kemungkaran, au ma nakrahu fi adyanihim wa adlihim wa isti'tharihim. Sekalipun kita melihat pada pemimpin dan penguasa itu apa yang kita benci dari agama mereka, masih belepotan agamanya, baik barangkali sholatnya kurang sempurna atau menyelisih sunnah, atau mungkin dari sisi keadilan, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau mungkin dari sisi perampasan hak-hak rakyat, ya, tetap diwajibkan bagi kita untuk bersabar di atas itu semuanya. Fa innana nasma' wa nuti'. Kita ahlussunnah, kata beliau, tetap mendengar dan mentaatinya. Fanu'addil haqqa alladhi awjaballahu alaina. Kita tetap memberikan dan menunaikan hak, ya, sebagai seorang rakyat yang telah Allah wajibkan kepada kita. Wa nas'alullaha al-haqqa alladhi lana. Dan kita minta kepada Allah apa yang menjadi hak kita. Ya, kita minta kepada penguasa tidak diberi, tidak dikasih. Karena penguasa zalim misalnya. Apa sikap kita berikutnya? Kita minta kepada Allah sebagaimana yang diisyaratkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hakadha amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha jara alaihi salafu hadhil ummah. Dan seperti inilah yang telah dijalankan oleh pendahulu umat Islam dari kalangan para sahabat, kaum salaf, di dalam menyikapi seorang pemimpin dan penguasa yang zalim, yang fasik, atau min afsaqi ibadillah, orang yang paling fasik dari hamba Allah di muka bumi ini. Selama dia muslim, ya, maka tetap kewajiban mendengar dan taat, ya, memberikan hak mereka ada di pundak kita, sehingga kita nantinya di akhirat, ya, bisa mempertanggungjawabkan kita sebagai rakyatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini terkait dengan perbedaan yang pertama dan masih masuk pada bahasan hak-hak, ya, penguasa muslim yang harus ditunaikan oleh kita sebagai kaum muslimin yang menjadi rakyatnya. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi dalam penjelasan hak-hak penguasa muslim, ya, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, sampai nanti kita masuk pada perbedaan yang kedua dari perbedaan-perbedaan dari sisi manhajnya Ahlussunnah dengan mereka kelompok yang menyimpang dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada semuanya, ingat di dalam kita, ya, bermuamalah kepada pemimpin kita, penguasa kita, ya, selama dia muslim, sekalipun dia fasik atau yang lainnya, hendaknya kita mengedepankan nas-nas syar'i, ya, hendaknya kita selalu menjunjung tinggi nas-nas syar'i dalam masalah ini, jangan mengutamakan yang lain. Jika kita ingin kebaikan, tentu kebaikan hanya ada di nas-nas syar'i. Kenapa? Karena Allah lah yang menunjukkan, yang mengarahkan kita
bagaimana cara kita bersikap. Allah Maha tahu, ya. Dan Allah lebih hikmah, lebih mengetahui, lebih luas ilmunya dan apa yang menjadi maslahat bagi kita. Jika kita meyakini Allah Maha mengetahui, jika kita meyakini Allah Maha bijaksana, maka wajib bagi kita untuk selalu mengedepankan nas-nas syar'i di dalam bermuamalah kepada penguasa kita. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di akhir bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi saudara-saudari sekalian, ya, dimanapun Anda berada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.